Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen dokumentasi dengan materi teknologi informasi untuk keunggulan bersaing. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan materi bagaimana sih sistem informasi membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bersaing. Sistem informasi membantu perusahaan bersaing dengan mempertahankan harga yang rendah, membedakan barang dan jasa, berfokus pada peluang pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan batasan entry pasar dengan tingkat operasional yang sangat baik. Lalu, bagaimana teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing? Yang pertama, ada teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan perusahaan melakukan perekayasaan. Yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan. Yang keempat, teknologi informasi membuat perusahaan virtual. Dan yang terakhir, teknologi informasi sebagai sarana untuk membangun perusahaan. Lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ruli Agustian Munggaran. Teknologi informasi meliputi apa saja? Poin pertama, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Poin kedua, teknologi masukan. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini seperti barcode scanner dan keyboard. Poin ketiga, teknologi keluaran atau output teknologi. Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala peranti yang berfungsi untuk menyediakan informasi hasil pengolahan sistem aplikasi. Poin keempat, teknologi perangkat lunak atau bisa juga disebut software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software sistem dan software aplikasi. Poin kelima, teknologi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Poin keenam, teknologi mesin pemrosesan. Teknologi proses adalah kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, menutup, menganalisis, dan memecahkan masalah proses industri. Teknologi proses mencakup mesin, peralatan, dan perangkat yang memberikan kontribusi untuk operasi mengolah bahan dan informasi atau pelanggan untuk menambah nilai. Apa saja dampak internet pada keunggulan kompetitif? Pada saat ini, internet memiliki dampak terhadap keunggulan kompetitif. Misalnya terjadi transformasi atau ancaman terhadap beberapa industri seperti agen perjalanan dan media cetak. Selain itu, perusahaan yang memiliki kekuatan kompetitif akan menghadapi persaingan semakin ketat. Apa peranan utama dari strategi teknologi informasi bagi perusahaan atau organisasi? Apa peranan utama dari strategi teknologi informasi bagi perusahaan atau organisasi? Penekanan utama dari strategi informasi adalah bagaimana menggunakan teknologi secara tepat untuk membantu perusahaan agar dapat meningkatkan keuntungan, mendorong pertumbuhan perusahaan, dan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya, tanpa melupakan etika bisnis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ahmad Pawiji.
Baik, di sini saya akan menerangkan apa saja strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Strategi keunggulan kompetitif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan diferensiasi dan cost leadership atau biaya rendah. Yang satu adalah strategi diferensiasi menekankan pada inovasi, sedangkan yang kedua adalah strategi cost leadership menekankan pada manajemen yang proaktif. Strategi keunggulan kompetitif tersebut kembali pada kinerja manajemen UKM. Apa saja contoh keunggulan kompetitif? Salah satu contoh keunggulan kompetitif adalah customer service atau pelayanan konsumen yang ramah, responsif, dan memuaskan. Ada lebih banyak konsumen yang setia pada suatu merek, produk, atau toko karena sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh customer service tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Siti Holia. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan bersaing dalam bentuk apa saja sih yang dapat atau bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan itu dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khusus. Misalnya, mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lancar, serta penyerahan produk yang lebih cepat dan memiliki merek produk yang terkenal. Lalu kenapa sih perusahaan itu perlu menciptakan keunggulan bersaing? Nah, sebuah perusahaan dengan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing itu dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi untuk pemangku kepentingan, pelanggan, dan pemasok dibandingkan dengan pesaing. Nah, perusahaan itu berusaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya itu dengan melakukan inovasi dalam proses, ciri produk, serta cara bertransaksi. Jika perusahaan tersebut tidak menciptakan keunggulan bersaing, otomatis perusahaan tersebut itu akan kalah dengan perusahaan lain yang memiliki keunggulan dalam bersaing. Nah, lalu yang terakhir itu ada bagaimana sih cara membangun strategi keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing suatu perusahaan di era digital seperti saat ini. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Artinya kita dalam suatu perusahaan itu dituntut harus mengikuti zaman, di mana pada saat ini hampir semuanya itu menggunakan teknologi ataupun media sosial. Lalu yang kedua itu ada fokuskan promosi melalui media sosial. Nah, pada saat ini itu ada berbagai jenis media sosial yang dapat kita gunakan sebagai bahan promosi, misalkan WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Ketiga itu ada gunakan strategi digital marketing. Nah, pada saat ini kan semuanya sudah banyak mempunyai media sosial ya. Nah, pemasaran itu tidak harus dilakukan secara manual, kita bisa melakukannya secara digital ataupun pemasarannya itu melalui media sosial. Seperti tadi promosinya dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat ada manfaatkan aplikasi untuk menjalankan bisnis. Nah, tadi sudah disebutkan juga. Lalu yang kelima ada lakukan inovasi dalam bisnis. Nah, kita itu dalam perusahaan itu harus melakukan inovasi agar pelanggan ataupun konsumen itu selalu tertarik berbisnis dengan kita. Lalu yang keenam ada pastikan promosi yang Anda lakukan itu mobile friendly. Dan yang terakhir ada selalu berikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.